Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Jumat tanggal 11 April 2025 ya. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini IHSG naik cukup tinggi 4,79% ke level 6250-an ya, bahkan tadi sempat naik 5% lebih untuk indeks IHSG. Ya, sebenarnya sih bukan IHSG aja hari ini yang hijau, hampir didominasi indeks-indeks global hari ini hijau semua ya. Karena ada sentimen yang penundaan tarif ya, itu yang bikin beberapa indeks global hari ini rebound. Ya, sebenarnya bukan beberapa ya, hampir sebagian itu naik cukup tinggi. Dan mungkin buat teman-teman yang juga ngikuti indeks global sebelum indeks IHSG buka ya, sebelum market buka, itu dari semalam ya, kemarin malam itu indeks Amerika hijau, bahkan naiknya cukup tinggi. Dan hari ini ya nggak heran kalau IHSG-nya juga naik cukup tinggi. Sebenarnya bukan IHSG aja ya, untuk indeks Asia didominasi hijau. Bahkan untuk Nikkei itu kalau nggak salah hari ini cukup tinggi. Untuk indeks Asia hari ini Nikkei itu ditutup surplus 9% lebih loh. Nikkei 9%, kemudian Kospi ya, Kospi indeks Korea juga naik 6% lebih. Kemudian Hang Seng ini juga naik. Kalau Hang Seng nggak terlalu tinggi ya, 2%-an ya, emang belum berlaku sih untuk tarifnya. Cuman malah mau dinaikkan menjadi 100%. Jadi hati-hati ini untuk Hang Seng ya, takutnya bisa merah besok. Yang paling dinaik, yang ada rumor dinaikin lagi untuk tarif impornya yaitu Cina kan. Jadi indeks Cina ini naiknya nggak tinggi-tinggi banget, nggak setinggi Kospi, nggak setinggi Nikkei, juga nggak setinggi IHSG ya. Cuman hitungannya IHSG naik 4% ini nggak tinggi-tinggi banget sih kalau kita bandingkan dengan indeks Asia yang lain ya. Jadi ya paling nggak bisa buat taking profit lah buat teman-teman yang kemarin nyerok pas harganya di area support untuk indeks IHSG ya. Untuk teknikalnya support IHSG masih di sini sih. Ya, jadi kemarin pas awal buka itu kan turun cukup dalam, dicegat di area support. Kemarin hari Kamis itu sideways di area support ya, masih bisa bertahan di atas 5940-an dan hari ini rebound. Ya. Hari ini ada penundaan tarif dari Presiden Trump, sebenarnya bukan hari ini sih, kemarin Rabu ya, Rabu waktu Amerika ya. Jadi malamnya, kemarin malam itu pasar Amerika merespon positif untuk penundaan ini ya, nggak dibatalkan loh, cuma ditunda. Jadi ya memperpanjang ketidakpastian ya. Kalau terjadi ketidakpastian seperti kondisi saat ini ya, biasanya yang naik tinggi itu safe haven, yaitu emas. Dan hari ini pun juga emas naiknya cukup tinggi ya. Hari ini emas itu naik cukup tinggi. Kita lihat emas ini, Bitcoin komoditas. Nah ini komoditas mana ini? Komoditi. Kok saham semua? Bitcoin. Nah ini emas. Emas naiknya cukup tinggi ya, ke 3.145 US dollar per troy ounce. Ya ini naik kan, sebelumnya 3.025 atau 3.000 berapa, ini udah 3.100 lebih. Naik 2% itu cukup tinggi ya untuk emas. Jadi emasnya naik, dan kalau kita lihat, wah hati-hati ini. Ini ya, ini masih running trade ya untuk minyak mentah. Kemarin hijau, hari ini minus 4% ya. Ini pas video kita buat hampir jam 9 malam, berarti market Amerika lagi berjalan. Crude oil ya, minyak mentah turun ya. Ini WTI, ini 59 ini WTI, ini brandnya juga turun. Brand WTI turun. Jadi hati-hati untuk besok, ada potensi untuk IHSG koreksi ya, itu perlu hati-hati kalau koreksi merah. Ini buat teman-teman yang udah floating profit, misal belum sempat taking profit hari ini, nggak ada salahnya buat besok cepat-cepat diamankan sih. Cuman disclaimer ya, ini hanya analisa saja.
Untuk pastinya ya kita lihat besok ya, ini cuman analisa belum tentu 100% turun untuk IHSG, cuman kalau lihat kondisi marketnya ini ya, kalau kita lihat kondisi komoditas oilnya merah cukup dalam, kemudian kita lihat emasnya naik, ini juga masih running trade naik terus ya, ke 3.100-an, dan kalau kita lihat di sini indeks US-nya hari ini masih running trade dan merah ya. S&P 500, kemudian Dow Jones merah. Jadi hati-hati untuk besok, takutnya IHSG koreksi, apalagi di hari Jumat rawan aksi taking profit untuk sebagian investor ya. Coba kalau kita lihat di sini untuk transaksi hari ini tanggal 10 April secara keseluruhan untuk asingnya masih distribusi ya, dan hitungannya cukup banyak ini. Asing net sell di saham-saham utama Bank Mandiri, Bank BNI, BCA, Bank BRI hari ini didistribusi asing. Paling banyak Bank Mandiri 533 M. Ini kalau kita lihat dari kemarin, soalnya kemarin kita nggak sempat ya, nggak sempat kita lihat untuk market ya, IHSG ya. Cuman ya kemarin kan sideways di area support dijaga di atas itu. Jadi secara teknikalnya ya pantau aja level ini. Semoga aja untuk besok kalaupun IHSG turun ya itu masih bisa bertahan di atas 5940-an. Ya Pak, ini secara tren sih masih bearish ya. Jadi buat trading aja dulu, yang udah floating profit ambil di bawah. Nggak ada salahnya buat sebagian diamankan sih, takutnya nanti kalau tiba-tiba turun lagi. Soalnya ini, apa ya, kebijakan Trump ini ya lebih ketidakpastian sih. Jadi hari ini naikin tarif, nggak tahu kapan berlaku, besok ditunda. Jadi yang bikin market volatile ya. Ya bagusnya untuk scalping sih, volatilitas tinggi dan likuiditas juga tinggi. Jadi menarik untuk para trader untuk saat ini ya. Oke, itu untuk indeks IHSG untuk besok sih hari Jumat ya. Kalau lihat harga crude oil, kemudian lihat harga emas naik, crude oilnya turun. Indeks US juga hari ini masih running trade merah ya. Kita lihat aja untuk sampai market tutupnya gimana nanti. Kalau untuk indeks US juga didominasi merah ya, hati-hati untuk IHSG besok ya. Mungkin seperti itu untuk indeks IHSG. Kita akan cek saham yang pertama, saham Bank BRI. Untuk saham Bank BRI hari ini hijau ya, tadi pagi langsung open gap atas, jadi open gap atas, opennya di level 3920, kemudian turun, ninggalin gap up ya, gap down-nya ketutup hari ini, ya kan ini ketutup hari ini, kemudian gap up-nya belum, jadi hati-hati untuk besok, apalagi kalau lihat kondisi market global nggak mendukung ya ada potensi turun ya. Kalau turun paling nggak nutup gap ke 3.700-an untuk saham Bank BRI. Jadi amannya masih untuk scalping ya, masih untuk trading, resisten kuatnya masih di 4.070, 4.060-an, dan supportnya hati-hati karena ya IHSG-nya juga masih bearish. Jadi kalau misal Bank BRI tiba-tiba turun ya bisa ke sini, apalagi kalau sampai ada sentimen negatif lagi, entah itu kenaikan tarif dari Donald Trump untuk Indonesia, ya mudah-mudahan enggak sih ya, cuman kita tunggu aja ya, semoga aja sentimennya bagus, cuman kalau tiba-tiba ada sentimen negatif, hati-hati ada potensi Bank BRI ini ke level 3.150-an ya. Jadi untuk kondisi saat ini namanya untuk scalping atau trading. Kalaupun misalnya nyangkut di level-level harga saat ini sebenarnya nggak masalah ya kalau tetap masih mau hold, karena ini ya fundamental Bank BRI kan cukup kuat ya selama kondisi ekonomi kita masih aman ya, ya kemungkinan buat bisa bisa naik lagi ya, apalagi untuk saham seperti Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri ini kan posisinya untuk saat ini lagi under value ya kalau lihat fundamentalnya. Iya, aman sih, cuman sementara buat scalping atau trading dulu. Ya, misal nyangkut di atas, masih ada beberapa posisi yang nyangkut di atas, cuman masih punya cash ya, buat cash-nya itu buat trading di harga bawah. Ya, jadi mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Kalau kita lihat untuk transaksinya sih hari ini, BRI hari ini tanggal tanggal 10 ya. Tanggal 10 net sell 118, 188 sorry.
Jadi asingnya netzel. Kalau kita cek dari kemarin ya, kemarin ketika IHSG sideways di harga bawah, itu asingnya juga keluar. Jadi dalam 3 hari terakhir setelah dari libur lebaran ya, itu asing udah net sell 1,7 M dalam 3 hari aja loh ini. Jadi masih terus didistribusi asing untuk saham Bank BRI. Hati-hati ya. Di BRI hari ini tanggal 10 secara keseluruhan didistribusi oleh ZP, CC, KZ ya. Jadi masih didistribusi oleh asing, dan kalau kita cek dari 3 hari terakhir ya, dari habis libur lebaran, ZP, KZ, AK, BK keluar, dan ini nilainya cukup banyak ya. Ini kelihatan sekali kalau asing itu emang keluar cukup banyak di saham Bank BRI ya. Hati-hati, distribusinya cukup banyak di harga saat ini, jadi nggak menutup kemungkinan masih ada potensi turun untuk saham Bank BRI ya. Hati-hati aja kalau masih terus bearish ya, untuk trennya bisa ke level 3.150. Jadi kalau mau nyerok dengan jumlah yang lumayan banyak ya, mungkin tunggu di area 3150 ya, atau mungkin nunggu ada sentimen positif, nunggu asingnya masuk. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Kalau lagi nggak pasti untuk kondisi makronya atau ekonomi globalnya ya, buat trading aja ya, karena cukup menarik sih untuk saham blue chip, volatilitas tinggi, likuiditas tinggi ya. Jadi untuk trading menarik. Kalaupun nyangkut di hold pun lumayan berani. Apalagi di harga-harga saat ini ya. Yang penting belinya pakai uang dingin aja. Oke, jangan pakai margin ya. Beresiko karena ya kita tahu sendiri untuk kondisinya lagi seperti ini. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Hati-hati aja, kayaknya untuk besok ada potensi merah ya. Untuk Bank BRI kalau IHSG-nya merah. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini paling banyak didistribusi oleh asing. Walaupun ditutup hijau naik 6% lebih, bahkan di awal market langsung open gap atas ya, cuman habis itu turun ya. Turun dijaga sih di area supportnya 5.025, cuman nggak tahu untuk besok ya. Kalau kita lihat kondisi oilnya hari ini bisa turun begitu dalam, 4% lebih. Ya, ya ada potensi turun ya untuk IHSG, ada potensi koreksi, dan Bank Mandiri pun juga ada potensi merah ya. Kita lihat aja untuk besok di awal marketnya gimana ya. Kalau di awal market merah, yang ya nggak ada dasarnya buat di taking profit sih buat teman-teman yang masih floating profit, misal kemarin ambil pas IHSG crash ya. Jadi ya hati-hati aja. Apalagi kalau kita lihat di sini gap up-nya lumayan tinggi untuk hari ini ya, gap up. Kemarin gap down, hari ini gap up. Kalau turun supaya cukup dalam soalnya, secara Fibonacci aja di 4740 ya. Jadi untuk Bank Mandiri ini, apalagi kalau kita lihat di hari ini distribusi asingnya cukup banyak, 500-an M. Kalau kita cek dari awal market buka dalam 3 hari aja ini untuk saham Bank Mandiri udah net sell 2,3 triliun ya untuk asingnya. Hari ini terus keluar, jadi keluar terus ini. Padahal mau bagi dividen ya, besok eh, tanggal 11 April. 11 itu kalau nggak salah update ya untuk saham Bank Mandiri ini. Ya kalau mau dapat dividen mungkin besok ambil posisi buy di saham Bank Mandiri ya. Cuman resiko habis exit kita nggak tahu penurunan saham Bank Mandiri sampai ke level berapa ya. Apalagi marketnya makroekonominya lagi nggak mendukung, dan ekonomi globalnya juga nggak mendukung. Rupiahnya terus melemah ya. Kalau sampai di atas 17.000, 18.000 ya, ya itu sentimennya nggak bagus untuk perbankan ya. Jadi hati-hati, apalagi kalau sampai update, sampai pas hari exit itu nggak bisa bertahan di atas 4.250, ya bisa ke berapa ya? Kita cari kira-kira ke level berapa kalau sampai Bank Mandiri ini jebol support kuatnya yang di 4250, bisa ke 3450. Ya makin murah sih, makin bagus untuk investasi ya, makin berani buat nyerok, buat hold jangka panjang, makin tinggi juga potensi capital gain-nya ya. Cuman ya itu apa, ya nahan floating loss kan nggak enak ya. Jadi
Amannya untuk trading scalping aja, cuman buat investasi mau dapat dividen nggak, ya disclaimer ya. Cuman kalau lihat marketnya hari ini masih di distribusi asing dan kalau kita lihat ini running trade-nya di Amerika merah semua ya, bahkan ini US 30 minus 3% lebih, S&P 500 minus 2,5%. Untuk komoditasnya Bitcoin juga minus ya, ini minus 2% pas kita bikin video. Ini running trade kan, gerak terus. Ethereum minus 5,9% ya. Atau ini ya instrumen-instrumen hitungannya masih masih nggak aman sih ya. Jadi yang aman itu emas ya, kalau safe haven naik hati-hati. Emasnya hijau berarti ketidakpastiannya makin tidak pasti. Emasnya naik, indeks saham turun, crude oil juga bahkan ini turunnya 4% loh. Dalam-dalam ya, hati-hati untuk besok IHSG ini agak rawan ya. Ya untuk Bank Mandiri sendiri pantau level ini kalau merah jangan buru-buru entry kalau tujuannya untuk trading, kecuali tujuannya untuk dividen ya. Kalau nggak salah besok come date ya, bisa dicek lagi. Ya 4740. 4740 itu area support terdekat untuk saham Bank Mandiri kalau besok merah. Cuman kalau langsung hijau itu resistennya di 5280. Kalau menurut saya sih cenderung merah ya untuk besok saham Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BCA. Kalau kita cek di sini Bank BCA juga candlenya merah walaupun ditutup hijau tadi di awal market open gap atas naik sempat ke 8650 cuman merah ya, gap up belum ketutup untuk hari ini. Jadi kalau IHSG-nya merah, koreksi rawan untuk saham BCA ini turun nutup gap ya. Kalau melihat volatilitas beberapa hari terakhir ini cukup tinggi ya, ada nggak menutup kemungkinan langsung turun di bawah 5% ya. Cuman semoga aja sih nggak sedalam itu untuk besok Jumat. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya BBCA hari ini tanggal 10. Net sell 111 M ya, jadi asingnya masih terus keluar. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 10, tanggal 10. Hari ini tanggal 10 secara keseluruhan sih ya ini sih masih sebagian asing distribusi ya, dan yang masuk asing juga sebenarnya, cuman nggak sebanyak yang keluar. Untuk retailer masih didominasi masuk sih kalau lihat, ya kita lihat secara global aja sih ada potensi juga untuk saham BBCA ini koreksi untuk besok Jumat ya. Mungkin kalau merah pantau level 7.900-an ya, 7.900 mungkin. Kalau sampai buat low baru di bawah itu jangan buru-buru buat entry ya, takutnya ya bisa ke 7450 lagi ya, ini masih jadi support kuatnya untuk saham BBCA ya. Oke, itu mungkin untuk saham Bank BCA. Kembali lagi disclaimer untuk besok di awal market jangan buru-buru entry. Yang udah floating profit misal ambil di bawah ya nggak ada salahnya buat sebagian diamankan ya untuk swing atau trading aja dulu untuk saat ini. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. BBNI juga hari ini sama seperti teman-temannya yang lain ya, open gap atas, kemudian habis itu turun merah, plus di area supportnya. Jadi tadi cukup tinggi untuk harga pembukaan saham Bank BNI itu di level 4380. 4380 kemudian turun dijaga di area support 4260 ya, 4260 itu supportnya. Karena tadi opennya di atas itu. Jadi ini jadi supportnya dan resistennya di 4.600. Cuman kalau lihat kondisi pas video ini kita buat ya, market US-nya gimana, harga komoditasnya gimana, harga Bitcoin-nya gimana, harga emasnya gimana, itu ada potensi Bank BNI juga turun ya. Kalau turun berarti jebol lagi di bawah 4250 itu nggak bagus secara teknikal, apalagi ini gap up ya. Jadi kalau merah wait and see aja, yang belum punya posisi, yang udah punya posisi nggak atasnya buat diamankan ya, yang udah floating profit tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BNI rawan koreksi sih untuk besok apalagi hari Jumat ya.
Mungkin seperti ini untuk polanya. Ya pantau aja level 4250 ini apakah bisa bertahan di atas itu atau enggak ya. Kalau merah ya udah nggak usah buru-buru buat masuk ya, kecuali kalau untuk scalpingan ya selama volatilitas tinggi nggak masalah untuk scalping. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham Goto yang hari ini juga ngegas naik cukup tinggi setelah kemarin. Dari kemarin sih untuk Goto itu volatilitasnya cukup tinggi ya, menarik. Ya, harganya udah di sini sih, udah di harga 60-an lagi. Hari ini juga open gap atas. Opennya di sini ya, langsung di resistennya 74, ngegas naik kemudian turun. Secara teknikalnya masih dijaga di atas 74, cuman gap up-nya belum ketutup ya. Jadi untuk besok pantau aja level ini sih 74 secara teknikal ya, ini supportnya. Misal merah ini untuk saham Goto ya. Kalau misal merah ada yang jaga di area 74 ya, disclaimer kalau mau entry. Cuman ini sih besok hari Jumat ya. Takutnya kalau sampai jebol ya wait and see aja sih. Pantau aja 74 secara teknikal untuk Goto. Kalau kita lihat transaksinya hari ini Goto hari ini tanggal 10 secara keseluruhannya asingnya masuk, cuman nilainya belum terlalu banyak ya. Goto hari ini tanggal 10 net buy 51M untuk asingnya yang masuk yaitu ada ZP, BKCC. Cuma secara keseluruhan untuk Goto YU market makernya net sell 22M ya. Kalau kita lihat dari awal minggu ini ya hitungannya sih masih didistribusi sih untuk saham Goto. Yang nampung sebagian asing. Cuman ya kembali lagi ya, lihat IHSG-nya gimana. Ya, pantau aja 74 untuk besok ya. Mungkin kalau mau entry misal turun di area 74 ada yang cek harga, disclaimer kalau buat teman-teman yang emang minat masuk di saham betul. Cuman kalau sampai jebol ini 74, hati-hati, support selanjutnya lumayan tinggi lumayan dalam ya di 69. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang hari ini ngegas rebound. Lumayan tinggi ya. 15%, walaupun candlenya belum meyakinkan, cuman tinggi karena untuk PTR yang volatilitasnya sangat tinggi ya. Di awal market langsung open gap atas. Opennya di sini di 2150 naik mencoba buat break di atas 2190 cuman gagal ya, sempat ke 2280-an cuman habis itu turun lagi. Secara teknikalnya ini untuk saham PTRO gagal breakout sih di atas 2190, jadi hati-hati untuk besok apalagi kalau IHSG-nya merah, PTRO juga misal merah di awal market itu mending wait and see aja dulu yang udah floating profit misal kemarin ambil di area bawah ya diamankan aja ya karena untuk saham-saham dengan volatilitas tinggi apalagi valuasinya juga nggak murah ya nggak usah ambil resiko buat swing atau invest ya. Untuk trading ya itu menarik sih malahan ya. Cuman ya yang udah terbiasa aja dan paham karakter marketnya ya. Paham pergerakannya. Untuk saham PTRO untuk besok sih pantau level ini aja 2200, nggak bisa break di atas itu wait and see aja dulu yang belum punya posisi. Yang udah punya posisi kalau floating loss-nya nggak terlalu dalam itu mending diamankan ya. Misal hari ini masuk malah gagal breakout kan berarti non floating loss ya. Kalau belum terlalu tinggi, belum terlalu banyak floating loss-nya nggak ada salahnya buat di cut aja, mending di cut loss nanti ambil lagi di harga yang bawah. Soalnya ini secara trennya ini juga udah mulai bearish ya. Valuasinya juga nggak murah. Jadi takutnya untuk sampai TRO ini polanya ya lanjut tren bearishnya itu bisa ke 1100 ya. Ini support kuat untuk sampai TRO saat ini cukup dalam banget. Ya, jadi ya hati-hati aja. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham Antam ya. Antam hari ini naik lagi. Kemarin naik mencoba buat breakout ya, nyentuh 2 resisten gagal breakout turun. Hari ini open gap atas mencoba buat breakout lagi di atas 1675 gagal ya. Jadi amannya buat trading scalping sih untuk saham-saham blue chip itu. Untuk saat ini ya. Ketidakpastian ekonomi global itu volatilitas tinggi amannya untuk scalping atau trading. Ya kalau trading ambil di support taking profit ya di resisten-resisten ini ya ketika nyentuh resisten gagal breakout diamankan. Nyentuh resisten gagal breakout diamankan aja. Ya.
Ini resisten kuatnya di 1675 gagal breakout. Kemudian turun lagi. Kalau misal besok IHSG merah ya Antam itu ada potensi turun supaya cukup dalam di 1560 ya. Mungkin pantau level ini kalau mau entry jangan buru-buru ya. Jangan langsung nge-HK terlalu beresiko ini di tengah-tengah antara support sama resisten. Jadi nunggu Antam turun ya mendekati area support 1550 1560 mungkin mendekati level itu ada yang jaga harga disclaimer buat entry. Cuman kalau IHSG-nya nggak mendukung malah Antam jebol di bawah 1560 wait and see aja ya karena support selanjutnya juga dalam kan ke 1490. Jadi dalam-dalam ini. Ya kalau mau entry pantau level-level ini aja ya, area sini atau area sini. Jebol ini ya tunggu di area sini. Nanti taking profitnya ya di sini di resisten-resistennya. Ya mungkin seperti itu untuk saham Antam ya. Ya mungkin skenario-nya seperti ini. Kalau misal besok merah ada yang cek harga di level ini, disclaimer buat entry. Nanti kalau mantul naik, target price-nya di sini. Cuman kalau malah jebol, ya tunggu di level ini. Kalau ada yang cek harga, disclaimer mau entry, ya mudah-mudahan bisa mantul ya. Cuman kalau jebol lagi, tunggu di level ini. Dan antisipasi ya. Atasnya buat diantisipasi. Ya, karena saya gak enak kan floating loss. Jadi kalau entry di dekat area support, malah jebol di bawah itu diantisipasi aja di cut. Cuma disclaimer. Oke, itu untuk saham Antam. Kalau kita lihat transaksinya, oh, tadi PTRO belum kita cek ya untuk transaksinya. PTRO hari ini tanggal 8, hitungannya sih ya ada, ya nggak ada. Ya hitungannya lebih banyak masuk, cuman nggak ada yang akumulasi banyak sih. Malahan sebagian retail ini masuk lagi. XL, Netbase 10 M. Jadi hati-hati untuk PTRO atau rata nikel juga gagal breakout kan tadi. Itu untuk saham PTRO. Kalau kita lihat untuk saham Antam hari ini ada yang akumulasi sih sebenarnya diakumulasi oleh asing. Ya kalau melihat harga emasnya naik tinggi ya sampai ke level 3 ribuan per troy ounce. Jadi ya harusnya kalau komoditas utama Antam kan emas ya. Ya harusnya profitnya naik. Nah, ya rupiahnya melemah lagi ya. Jadi secara rupiah harusnya secara US dollar aja emas itu naik tinggi dan apalagi ini rupiahnya melemah harusnya profitnya gede sih ini untuk saham Antam kita tunggu aja ya. Moga saja nggak ada sentimen negatif, nggak ada korupsi lagi yang bikin jelek itu sih ya dari manajemennya. Ya nggak tahu sih, cuman ya kita tahu sendiri BUMN gimana ya lagi bersih-bersih. Ya, ya pantau lah untuk saham Antam ini. Lumayan volatilitas tinggi kalau untuk trading. Oke, itu untuk saham Antam ya. Selanjutnya kita akan cek saham Brand. Brand hari ini tanggal 10 Brand juga hijau sih naik berapa ini? Naik 17% ya untuk saham Brand hari ini naiknya tinggi. Candlenya sih walaupun 17% cuman candlenya kayak gini ya untuk saham Brand itu volatilitasnya tinggi sekali jadi amannya untuk trading aja. Technical tadi open gap atas, opennya di sini turun nguji area support 4620 kemudian naik kelas di level 5000. Kalau kita lihat transaksinya Brand hari ini tanggal 8 tanggal 10 ya. Hari ini tanggal 10 untuk saham Brand secara keseluruhan AK, BK, AG ini broker-broker asing pada masuk. Jadi hari ini untuk saham Brand diakumulasi oleh asing, lokalnya net sell ya, retail keluar, dasarnya naik cukup tinggi. Secara broker saham sih bagus ya, cuman indeks market US hari ini nggak terlalu bagus pas running trade ini kita buat video. Jadi untuk besok hati-hati aja ya, apalagi kalau merah. Secara trennya juga ini malah cenderung bearish. Hati-hati untuk saham Brand, sekali turun juga kadang nggak nanggung-nanggung, bisa di atas 10% untuk penurunannya. Ya mungkin pantau aja harga terendahnya waktu kemarin di 4.200 ya buat lo baru di bawah itu. Ya kalau mau entry tunggu di area 3.100 lah. Ini support kuat ya secara Fibonacci untuk saham Brand ya. Jadi kalau trennya bearish ya gini polanya.
ya ke 3.100-an ya. Jadi jangan buru-buru buat entry, evaluasinya juga nggak murah kan untuk saham brand. Kalau untuk scalping-nya disclaimer, itu pun kalau IHSG untuk IHSG-nya bagus ya. Maksudnya kalau IHSG-nya hijau, cuman kalau marketnya lagi nggak bagus, tiba-tiba merah ya wait and see aja dulu, cari aman ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham brand, atau kalau mau trading di saham brand itu nunggu misal pas di awal market open ke bawah, kemudian ada tanda-tanda buat technical rebound, nah itu kalau mau trading atau scalping. Itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham Pani. Pani hari ini juga hijau ya, hampir didominasi hijau sih. Hijau, candlenya nggak terlalu kuat ya, malahan merah. Ini doji. Di drop surplus 2% lebih loh. 8875 untuk resistennya di sini ya, masih di 9.875. Jadi kalau mau entry amannya ya entry di area support, nanti taking profitnya di resisten. Ya, misal hari ini nggak sampai ke resisten malah sentimen globalnya nggak bagus ya diamankan aja untuk besok yang udah floating profit, misal ambil di area support. Ya, untuk besok kalau merah ya tunggu aja di area supportnya ini 7450 ya. 7450 atau 7400 mendekati level itulah, pantau ada yang cek harga atau enggak. Kalau ada tanda-tanda pullback naik, disclaimer entry ya, cuman untuk scalping aja untuk saat ini, untuk saham Pani. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Pani. Pani. Pani hari ini tanggal 10 April secara keseluruhan sih ada akumulasi sebenarnya ya, dan retail-retail juga pada keluar. GP, PD, XL, XI ini kan aslinya keluar, dan untuk lokalnya, sorry ini lokalnya retail juga pada keluar. Asingnya Akum sih, CC, AK, ZP versi asing masuk, cuman untuk nilainya ya segini, lumayan banyak juga. Ya cuman ini sih, ya mungkin kalau besok hijau, ini pantau level ini, siapa tahu di awal market bisa hijau dulu ya untuk saham Pani. Hari ini ada sedikit akumulasi, jadi kalau naik pantau 9850 itu resisten terdekatnya. Ya, gagal breakout diamankan atau mendekati level ini diamankan aja. Cuman kalau merah ya supportnya balik lagi di 7400. Itu untuk saham Pani. Selanjutnya kita akan cek saham Wifi. Wifi hari ini hijau ya, naiknya cukup tinggi, ARA malahan ya, 24,9%. Nggak nanggung-nanggung kalau naik ya untuk saham-saham seperti ini. Secara teknikalnya kemarin 2 hari itu dijaga di area support ya, jadi buat teman-teman yang mau entry, ya bagusnya kemarin, cuman nggak sempat kita bahas ya. Cuman kan kemarin-kemarin pas di harga-harga sini kita bahas kalau untuk support kuatnya untuk saham Wifi itu ada di 1550. Jadi kalau mendekati level ini ada yang jaga harga ya entry aja ya. Kalau untuk trading scalping nggak masalah. Nanti antisipasinya kalau jebol di bawah itu, jadi resikonya nggak terlalu tinggi. Ya, untuk resistennya di sini hari ini berhasil breakout di atas 1830. Breakout kali ini close di 1980. Jadi kalau besok naik, resistennya balik lagi di 2160 ya. Jadi kalau besok hijau pantau 2150. Cuman kalau merah ya tunggu di supportnya di 1840 ini, semoga aja nggak jebol-jebol di bawah itu, wait and see. Ya, untuk support kuatnya masih di 1550 sih untuk saham Pani ini. Untuk saham Wifi ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, apakah disertai akumulasi banyak untuk saham Wifi tanggal 10 April ya. Retailnya keluar, XL, OD, YP keluar, dan yang akumulasi ada AK. AK-nya versi asing, AKCC. Jadi hari ini naik cukup tinggi, itu diakumulasi oleh asing, AKCC versi asing masuk, retailnya keluar. Kalau kita lihat dari hari Senin, ya sebenarnya sebagian masih diakumulasi asing sih, cuman lihat indeks IHSG-nya buat patokan ya. Untuk besok ya, kalau lihat hari ini ada yang akumulasi untuk asingnya, mudah-mudahan hijau dulu nguji resistennya. Ya mungkin nggak harus ke 21 40-50 sih. Ya mungkin yang udah floating profit pasang trailing stop aja buat jaga-jaga ya, dan mungkin kalau mau entry lagi misal Wifi koreksi turun,
di 1830 pantau level itu, jebol di bawah itu tunggu di 1550 lagi. Oke, itu untuk saham WiFi. Kemudian yang terakhir nih kita akan cek saham MDKA ya, yang hari ini juga tadi sempat naik cukup tinggi ya, sempat open gap atas mendekati resistennya 1.300, nggak sempat naik sih. Nggak sempat naik lagi, nggak sempat nyentuh resistennya di 1.330 turun. Terus di 1.220 masih ditutup surplus cukup tinggi 17%-an ya. Cuman kalau misalnya IHSG merah besok ya hati-hati, sekali turun itu supportnya ada di 1010, 1000 berapa ini? Aduh 1000 ya, 1010. Dalam banget ini untuk MTKA. Soalnya sekali turun ARB, ARB. Kita hitung ya kalau besok ARB akan ke level berapa, kok ARB ya. Ya semoga aja enggak sih, cuman kalau sampai turun 15%-nya, waduh. Kita mendekati area support lagi sih, jadi hati-hati ya untuk besok, apalagi kalau kita lihat ya sebenarnya kalau untuk scalping kan menarik banget ya untuk saham MTK itu volatilitas tinggi ya. Ya hati-hati aja. Pantau area support, mungkin mendekati area support kalau mau masuk. Itu cari aman ya. Floating profit lumayan diamankan aja. Kalau kita lihat transaksi hari ini untuk saham MTKA tanggal 10. PD AK masuk ya. PD masuk, PD ya. PD itu kadang market maker-nya sih di saham MTKA. Asingnya masuk, bagian retail keluar. Cuman untuk besok lihat IHSG aja sih. Ya, karena nggak pasti nih. Lihat market globalnya gimana ya. Ini sebelum kita akhiri video, kita cek lagi ini untuk kondisinya. Waduh, makin parah ini. Crude oil minusnya udah 5%. Ini WTI ya. WTI 5,2%. Pas running trend ini kita cek. Emas naiknya lebih tinggi. Tadi 31. Jadi inilah menariknya kalau Donald Trump yang bikin sentimen ya. Marketnya volatilitasnya tinggi. Jadi untuk para trader scalping mungkin yang main di CFD atau futures ya polanya gini ya. Kalau sentimennya negatif secara global jual emas. Kok jual emas sorry. Jual oil ya, pasang short selling atau gimana kan bisa itu kalau CFD. Kemudian beli emas ya. Buy XAU USD atau gimana. Cuman ya tetap hati-hati ya. Karena kalau CFD itu kan pakai leverage, jadi eee, minusnya atau resikonya yang belum terbiasa itu, eee, psikologinya susah, psikolo trading-nya. Ya mungkin seperti itu ya, kalau kita lihat rupiahnya menguat sih kalau kita cek dengan USD ke 16.700-an ya, cuman nggak tahu tiba-tiba besok melemah kan nggak menutup kemungkinan, jadi hati-hati aja. Soalnya ini secara tren rupiahnya melemah terus. Oke, itu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.